Di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekolah yang ditutup dan pembelajaran diubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, banyak anak yang mengalami learning loss. Menurut The Education and Development Forum, learning loss merupakan keadaan di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum dan atau khusus, atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungan proses pendidikan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terganggunya proses pendidikan formal. Menurut dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Dr. Weni Safitri Espandia, MSI, beberapa penyebab learning loss adalah yang pertama, adanya kebutuhan anak untuk belajar yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat terjadi karena akses pembelajaran online yang tidak dapat diakses, serta fasilitas seperti gadget ataupun akses internet yang belum bisa terpenuhi. Yang kedua, tenaga pengajar yang belum dapat sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi sehingga terjadi kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak dalam masa pembelajaran jarak jauh. Terkadang terdapat banyak orang tua yang merasa tidak mampu ataupun enggan untuk membimbing anak dalam masa pembelajaran jarak jauh, sehingga anak dapat mengalami learning loss atau menurunnya kemampuan belajar. Lalu, bagaimana cara mencegah learning loss pada anak? Yang pertama, dengan membuat rutinitas harian belajar. Orang tua dapat membuat rutinitas harian belajar anak yang disesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing. Dengan adanya rutinitas harian belajar, anak dapat mempertahankan kegiatan belajar di rumah dan memiliki waktu pasti kapan untuk bermain dan kapan untuk belajar. Yang kedua, menguasai materi sekolah anak, terutama untuk anak-anak yang masih bersekolah di tingkat sekolah dasar. Orang tua mau tidak mau harus menguasai seluruh mata pelajaran anak, karena anak yang masih berada di tingkat sekolah dasar masih belum memiliki cara pembelajaran efektif untuk dirinya sendiri, serta untuk mengurangi risiko anak tidak memiliki tempat untuk bertanya. Yang ketiga, melakukan monitoring berkala pembelajaran jarak jauh di sekolah. Selama di rumah, orang tua berperan untuk memonitoring proses pembelajaran jarak jauh anak. Proses monitoring dapat dilakukan dengan cara membuat kuis-kuis ringan untuk anak selama di rumah. Apabila terdapat materi yang belum dipahami, orang tua dapat memberikan pendalaman kepada anak. Membuat tabel target dan capaian anak selama melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, orang tua dapat meminta target capaian yang diharapkan sekolah sesuai dengan tingkatan anak berdasarkan kurikulum pendidikan yang ada kepada guru ataupun pihak sekolah. Target tersebut dapat dimanfaatkan orang tua untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak terhadap pelajaran. Orang tua berperan untuk memastikan anak-anak dapat mencapai target sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi aktif dengan guru di sekolah. Guru tetap menjadi bagian penting dari proses pendidikan anak walaupun pembelajaran dilakukan di rumah. Hasil belajar anak yang dilakukan bersama orang tua dikomunikasikan kembali dengan guru dan pihak sekolah. Dengan adanya komunikasi dua arah antara guru dan orang tua, diharapkan dapat menghasilkan capaian belajar anak yang baik. Sekian video dari saya. Terima kasih.